Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Ada kabar bahagia nih. Kali ini kabar pernikahan Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar. Siapa sih Reza Abdul Jabbar? Reza Abdul Jabbar adalah seorang saudagar kaya peternak sapi asal Indonesia yang memiliki lahan beberapa hektar di New Zealand. Selain sebagai pengusaha, Abdul Jabbar juga seorang imam besar di Masjid New Zealand dan aktif dalam dakwah. Seperti apa sih proses pertemuan hingga mereka menikah yang berlangsung begitu cepat? Yuk saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebuah kabar gembira teman-teman. Saya baru pulang dari Padang, tiba-tiba di video call oleh Ustadz Reza ini, Masya Allah. Kita hanya kenal online sebelumnya, gitu kan? Kalau Teteh ini tetangga, gitu. Tapi Masya Allah dalam waktu yang cukup singkat saya dibikin menganga teman-teman semua. Karena ternyata mereka mengabarkan kabar bahagia. Alhamdulillah. Kabar bahagianya apa? Lihat nggak tangan mereka? Oke. Pak Reza, coba ceritain sedikit. Jadi ibaratnya bagaimana nih? Kita baru dengar waktu itu memang kembali menjadi single Allah qadar Allah ma syaa fa'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qadar Allah ma syaa fa'al. Allah berikan ujian di mana istri ana Allah ambil pulang. Ya. Sesuatu yang semua kita apa yang bisa kita katakan kecuali dengan kalimat-kalimat yang Allah harus yang Allah ridha dengan kalimat itu. Dan inilah dunia, darul imtihan, tempatnya ujian. Ya, singkat cerita demikian. Memang yang kita tahu nih, Bang Reza ini di masyarakat Indonesia adalah seorang pengusaha di New Zealand yang terus menjadi saudagar daging di sana dan juga berdakwah bersama almarhumah, ya kan. Dan kemudian mulai berdakwah sendirian di bulan-bulan terakhir. Tapi Masya Allah, qadarullah, Allah berikan banyak ya, ibaratnya ini cuma Allah yang punya ya, nggak ada. Saya sendiri nggak pernah, saya nggak tahu apakah sebelumnya udah kenal atau belum. Teh Khadijah ini tetangga saya. Beliau adalah imam masjid terujung di peta. Jadi kalau kita lihat peta, selain dia baru di ujung paling bawah itu imamnya beliau. Nah, kok bisa ketemu? Nah, ini yang kita katakan bahwa ketika banyak kan para asatidz, para masyayikh, para katakan dia ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah katakan rezeki ini akan ketukar dan itu iman, akidah, ahlus sunnah wal jamaah. Rezeki antum nggak akan ketukar ya, dan demikian juga rezeki ana. Ini Allah udah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum roh kita pun ditiupkan kan begitu. Ya inilah dia. Jadi nggak pernah ada hubungan, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu dalam waktu. Maksudnya nggak pernah ketemu kan? Ya. Nah, beda dunia banget tuh. Dunia banget. Circle aja secara gitu. Ini secara fisik ya. Secara fisik. Ya. Tapi kan sebetulnya alhamdulillah kan abang sama teteh sama-sama Allah amanahkan jalan dakwah kan. Jadi mungkin hari juga kan tahu ya gimana ikhtiar-ikhtiar yang teteh kerjakan. Kita juga di depan kamera, di belakang kamera sering ngobrol gitu ya. Yang seperti hari tahu ya, jalan hijrah ini kan betul-betul teteh niatkan gitu sebagai jalan yang ingin bisa mencapai Allah dan Rasulnya gitu. Dan Allah amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah amanahi jalan dakwah ini, Allah amanahi banyak aktivitas keumatan ya, dan ya alhamdulillah ala kulli hal Allah kasih teteh sendiri kan selama ini.
ternyata kan itu juga yang dijalani sama abang kan. Iya, Dan benar-benar. yang Ari bilang bulan-bulan terakhir ini kan beliau juga sendirian Iya, gitu ya, benar-benar. menjalankan amanah itu ya. Alhamdulillah Allah pertemukan dalam tatanan yang sama, yang memang kita sama-sama sudah menyandang amanah ini, punya visi dan misi yang sama-sama pengen ketemu Allah dan Masya Rasulullah Allah. Sallallahu Alaihi Kalau Wasallam. punya pokoknya Ingin singkat membangun banget. generasi ya, generasi Masya Allah, penerus Masya Allah. perjuangan Islam Masya ya. Allah. Frekuensinya sama gitu kan. Jadi Alhamdulillah. ya, jadi sama-sama nyari yang kalau bahasanya gini, Anda nyari imbangnya Anda gitu ya. Ya. Nyari imbangnya nih. Ya. Sama-sama pejuang ya. Wallah, Anda nggak bilang itu, tapi maksudnya kita ini hanya seorang fakir yang ada di dunia ini, tapi sama-sama nyari yang cinta sama Quran dan Sunnah, ya cinta sama dakwah kan gitu ya. Pengen nyari imbangnya, kita pengen cari seorang pendamping yang bisa memberikan kita kekuatan baru, ya ketenangan hidup. Dan bahasanya kalau bahasanya Allah Rabbul Alamin, qurrata ayunin itu, ya apa? The coolness to your eyes. Kan begitu. Hari pulang ke rumah kita nggak mau. Laki-laki nggak mau pulang ke rumah. They don't want handle nobody. They want to get the coolness of their eyes. Iya. Kita nggak mau perang di rumah kan? Nggak mau handle nobody. Iya, benar-benar. Kita pengen kalem, ya. Pengen di rumah damai gitu ya. Nah, cuman kan dengan keadaan Anda yang antum tahu, kita juga ini akhir zaman, Ri. Di mana kita mau nyari wanita-wanita salehah dengan spek kayak begitu? Iya. Ya kan, kecuali kita minta sama Allah, sama yang the creator, the king, the master, the sustainer, the fashioner, Allah Jalla wa Ala. Tentunya doa-doa ibu ana, ya, doanya sahabat-sahabat, ada jamaah, kaum muslimin. Karena doa ini Islam, you know, ad-doa as-silahul mu'min, kata Nabi SAW, ya. Doa senjatanya kaum Senjatanya kita. Percaya sama itu. Karena ya merasa Allah ini akan mudahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi katanya udah pernah lihat tahu seperti yang Gini Ri, Reza kan dulu. dalam proses perjalanan hijrah Teteh juga setelah Allah membukakan pintu dakwah itu, ya Ari juga mungkin tahu ya, Allah putarkan Teteh ke dalam berbagai amanah dakwah, termasuk kan keliling berbagai wilayah dunia kan, dan mungkin udah lebih dari 21 negara Allah kirim Teteh untuk misi-misi dakwah. Nah, 2014 atau 2015 ya, waktu itu 14 ya? ya pernah ada safari dakwah Australia New Zealand. Ah. Cuman waktu itu fokusnya di Australia, jadi keliling Australia. Nah, di tengah-tengah itu 2-3 hari sempat ke New Zealand untuk safar dakwah di sana, tapi nggak ada waktu panjang gitu karena di Australia masih banyak jadwalnya. Nah, that time when I was there, itu ada beberapa jamaah yang nyampaikan gitu bahwa ini ada ulama kita di sini. Pokoknya cerita deh, nah itu disebut namanya Dr. Reza Abdul Jabbar gitu, Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar. Terus mereka tuh eager banget pengen bawa Teteh untuk ketemu, karena buat mereka juga waktu itu mereka nyampaikan nih kayaknya spiritnya sama nih gitu ya. Teteh juga dalam proses hijrah terus banyak banget. Tapi Teteh nggak bisa waktu itu waktunya, nggak bisa, udah harus balik lagi gitu. Nah ternyata abang cerita bahwa ada di antara sahabat Teman-teman abang juga. sahabat abang itu yang waktu Teteh di sana itu jadi kayak penerima tamunya gitu buat Teteh ya, maksudnya kayak yang menyediakan hostnya. Cerita juga sama abang tentang Teteh, tapi kita sama-sama nggak ada chance untuk ketemu. Udah, itu sih momentumnya yang pernah. Artinya biasanya kan kalau para asatidz datang pada main ke rumah kan. Udah pasti mayoritas pasti ke tempat abang gitu kan. Tapi Teteh nggak keburu waktu itu. Tapi udah diselewatin informasi sama Allah ya. Cuman pernah dengar, kalau bahasa gini loh, kalau Anda dengar nih ada seorang ustazah yang rajin berdakwah, cinta anak Quran dan Sunnah begini, gitu kan ya? Datang ke sini. Kalau mungkin ustazah dia ya mungkin dapat dengar yang cerita yang kurang lebih sama lah kali ya. Iya. Jadi mereka nyeritain tentang Teteh ke abang, nyeritain tentang abang ke Teteh, dan berharap kita bisa ketemu waktu itu. Sekedar untuk kolaborasi dakwah. Sebagaimana yang lainnya yang datang, misalnya datang gitu ya, misalnya ya, bisa cerita yang lain lah ya.
Nah. Kan kalau ada tamu-tamu asatid yang datang ke New Zealand itu umumnya kan dibawa ke abang. Termasuk Teteh waktu itu mau diperkenalkan, tapi waktunya benar-benar nggak bisa, Ri. Jadi waktu itu nggak ketemu. Qadarullah ya. Qadarullah masyaallah dia. Cuma ceritanya nyampe nih, saling nyampe. Cuma itu doang. Habis itu udah. Maksudnya berarti Allah punya rencana 2014 udah dikasih infonya dulu. Wallahu alam. Iya. Ya. Nah, kalau bicara rencana Allah nggak bisa 2015 nih. Sebelum before even our creation kan gitu. Karena kalau 50.000 tahun. Oh iya. sesuatu dicipta. Maksudnya kita dikasih infonya. Sekarang kita kan biasa oh iya ya. Tapi itu kan juga bukan sesuatu yang kita ketemu akhirnya gitu. Oke. Nah, ceritanya jadi keren begini karena kami baru ketemu itu ya di On the waktu day of the marriage. on the day of the nikah. Jadi waktu apa namanya the first communication that time itu nggak melalui perantaraan apa-apa, Ri. Jadi mungkin ini juga ilmu ya, maksudnya mesti diambil oleh para laki-laki gitu ya, yang memang belum Allah beri kesempatan menikah atau akan menikah lagi, misalkan karena sudah ditinggal wafat istri dan atau ya cerai hidup kah, cerai wafat kah gitu ya, tapi have to act as a man in Islam gitu, karena Gimana mannersnya maksudnya? iya, Nah, mannersnya sebagai laki-laki di dalam Islam. Jadi abang tuh saat itu benar-benar he represent himself gitu, yang dia representing dirinya untuk kontak gitu ya kepada Teteh dengan kalimat yang sangat simpel aja gitu, bahwa Ana adalah Reza Abdul Jabbar, ini profil Ana gitu ya, dan di situ di profil kan disampaikan bahwa beliau ini adalah ya pengusaha, pendakwah, saintis gitu kan, dan aktivitinya di Majelis Ulama New Zealand lah, di berbagai macam lah ya, kumpulan-kumpulan komunitas Islam gitu. Jadi kita tuh di tahap awal baru first communication aja, udah langsung diberitahu gitu. Terinfo. Iya, terinfo. Jadi harusnya komplit gitu kita ya. nggak pengen panjang-panjang. Iya. Karena kalau kita kan bukan pengen kenalan untuk urusan lain. Yang kita setengah tujuh gini, pengen punya pendamping yang saleh kan begitu. Iya apa enggak gitu aja kan? Pada Ya, dasarnya kan begitu. dan To the caranya point kan, aja. iya, Absolutely. tapi kan caranya harus tepat ya. Sama Tetehnya juga ya selama ini kan membatasi diri ya, komunikasi gitu ya dengan lawan jenis. Kalau nggak ada sesuatu yang memang we have to communicate, ya sebaiknya kan nggak berkomunikasi. Ada jalurnya kan, ada jalurnya misalnya ya kalau memang masih bisa lewat yang ya misalnya kayak sama Ari kan Teteh komunikasi sama Fanny kan gitu ya, rutinnya misalnya kan seperti itu ya. Nah hari itu karena beliau to the point di tahap awal mengirimkan pesan, menyampaikan bermaksud untuk ta'aruf, kondisi saya seperti ini, saya udah sendiri gitu ya, terus ini profil saya, dan nanyakan apa Teteh masih sendiri atau sudah nikah, dan kemudian menyampaikan ini bukan untuk berlama-lama karena secara syariat kita nggak bisa komunikasi berpanjang-panjang, nggak ada video callan gitu ya, nggak ada, jadi betul-betul ya udah benar-benar hanya by WhatsApp. Terus kemudian Teteh juga merespon, menyampaikan juga profil Teteh, dan langsung kita sama-sama menyampaikan di atas Quran dan Sunnah apa-apa. Platformnya apa? Kita mau nikah mau ngapain? Jadi pada sana cuma nanya, setuju nggak kalau kita bicara bentukkan rumah tangga ini di atas Quran dan Sunnah sebagaimana ia dipahami oleh 3 generasi terbaik. Apa maksudnya 3 generasi terbaik? Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'in, tabi'in, rahimahumullah ajmain. Itu konsepnya. Setuju nggak Quran menjadi pegangan kita, bukan yang lain-lainnya. Dan dakwah, cinta nggak sama dakwah, ya? Dan dijawab dengan sangat jawab, alhamdulillah, of course. Baik. Selesai udah. Selesai, bagiannya selesai. Karena bagiannya ada bilang udah, kalau ada pertanyaan lain dia cuma remeh-temeh habis ini. Karena that's it. I mean, if you can get it right, ya tentu ada diskusi pendek ya bagi abang dan bagi Teteh untuk memastikan tentang kesepahaman kita terhadap membangun rumah tangga di muka bumi ini di atas Quran dan Sunnah, dan misi-misinya gitu. Misinya rumah tangga adalah medan wahana dakwah ya. Rumah tangga itu kendaraan dakwah. Rumah tangga itu tempat di mana kita memulai menciptakan generasi penerus perjuangan Islam ya. Artinya ada diskusi-diskusi yang jadi diskusinya bukan maaf ya Ri, diskusinya bukan soal yang kamu tahu aku dari mana gitu misalnya atau makan belum gitu. No, nah
akhir dari pembicaraan singkat itu ya memang Teteh sampaikan gitu bahwa ya di dalam Islam kan kita diberi ya oleh Allah kesempatan untuk melakukan istikharah gitu kan ya. Jadi Teteh sampaikan ya Teteh juga akan melakukan istikharah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Nah after itu ternyata beliau nyampaikan ini udah kayak misal lusanya gitu ya, nyampaikan bahwa ada jadwal akan ke Indonesia ada untuk conference kan. Kapan tadi ya? Ada conference. Jadi kayak ada momen lah ya gitu. Iya, ada beberapa hari gitu kan mau di Indonesia. Qadarullah waktu beliau nyampaikan itu, di momentum beliau ada di Indonesia, di momentum itu Teteh lagi safari dakwah. Jadi kayak ada 8 hari. 8 hari Teteh mesti safari dakwah ke Jambi sama ke Batam. Jadi I will not be there gitu Teteh bilang. Tapi kita berdua sama-sama yakin gini udah bismillah. Kita berserah kalau sama dia Allah. baik ini, kalau dia mau rezeki, ini nggak ketukar. Allah pasti akan aturkan. Jadi kita tuh Secara matematika manusia nggak nemu tuh. Anda ini kan all my degrees are science, man. Tapi in this case you have to understand all your science in the world it means nothing Ya. if it's not the decree of Allah. Yakin dulu itu. Jadi jangan mengandalkan wah kita pintar ngitung begini. Enggak, kalau urusan ini urusan rezeki dari Allah. Ya seperti Ya, Kak? kita ngobrol waktu di Cinta Untung ya, bahwa basicnya kita di dalam hidup ini kan yakin sama Allah ya. Ya Rabbul Alamin. Seperti Nabi Musa alaihi salam kan kita pernah ngobrol ya bagaimana Nabi Musa alaihi salam dalam keadaannya sangat terjepit, rasanya udah susah, kisahnya kehidupannya sudah penuh dengan gelombang. Di ujung semua perjuangannya itu kepepet juga gitu ya. Tapi kan Nabi Musa alaihissalam mencontohkan kepada kita kan bagaimana beliau kemudian di hadapan Allah ya menyampaikan Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Yakin bahwa Allah pasti kasih petunjuk gitu. Jadi dalam kesedihan kalau udah mungkin beliau alami, dalam kesusahannya mungkin beliau sempat alami, Teteh juga menjalani ya. Tapi kuncinya kan itu. Kalau orang kan yakin kalau dibuka jalan. Yakin itu bukan kalau udah dibuka jalan, justru kalau pas kejepit. Iya. Ketika kita merasa semuanya sulit dan jadi kita berserah aja. Itu kuncinya kita merasa yakin sama Allah ya Bang. Jadi mestinya Teteh itu 8 hari safari dakwah. Dan saat itu ya kita nggak ketemu caranya kan karena abang di Indonesia, but I will not be there. Tetehnya nggak ada. Jadi terus gimana dong kita mau misalkan melanjutkan ini kepada tahap selanjutnya ya. Kalau Tetehnya dia di sini, Tetehnya kemana-mana gitu. Udah Ri, kita bismillah terserahkan sama Allah. Teteh bilang ya udah Bang, bismillah ya, kita sama-sama minta aja sama Allah. Kalau Allah punya mau nggak ada yang bisa menolak. Masya Allah ya Ri, besoknya kita dapat kabar bahwa separuh dari jadwal dakwah Teteh itu di cancel karena tim yang mengerjakannya itu jatuh sakit. Ya kita bukan mensyukuri, astagfirullah ya, bukan ya, astagfirullah, kita bukan mensyukuri, tapi ya itu kan takdir masing-masing ya. Jadi jadi nggak bisa ngomong dari Allah. Jadi separuh waktunya itu tercancel di waktu sehingga dimana persis conference itu dilaksanakan. Anda datang pas tanggalnya itu sampai hari ini terakhir. Cuma kan yang separuh harinya kan nggak bisa di-cancel kan, karena dari yang 9 hari lah ya, yang belakang itu ke cancel, yang depannya kan enggak. Ternyata yang depannya itu waktu kita check each other itu What time is the flights? Abang landing dari New Zealand jam 5.30 sore, Teteh landing juga dari safari dakwah jam 5.30 sore. Udah gitu Masya Allah ya, terminalnya sama. Terminal berapa? Terminal 3. Allahumma lakal hamd wa syukri ya Rabb. Ya Rabb. Sesingkat itu Jadi ketemu jam 5.30. Jadi enggak, kan ada custom segala macam kan? Anak Korea mungkin 6.30 lah ya, Korea dengan custom sekali. Itulah pertama kali kita melihat. Dan pengaturannya Allah itu ya dengan posisi laki-laki sebagai imam, jadi urusan di dalam bandarnya dia kelar duluan, jadi benar-benar dia yang keluar, yang nunggu Teteh gitu, sampai Teteh juga keluar dari karena landingnya pesawat Teteh itu ternyata jauh banget di terminal 3, tapi kan ada slot-slotnya gitu kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita bisa berencana, tapi Allah juga berencana, dan Allah lah sebaik-baik berencana. Jadi kita harus yakin gitu ya. Jadi dari bandara langsung aja bismillah malam ini. Langsung. Jadi kalau kita katakan 6.30, 6.40 lah ya di mobil gitu ya Pak, masih dia ada jemputan, anak ada jemputan. Jam 8
Padahal jam-jam itu Ari tahu dong Jakarta kayak biasanya itu kan mungkin 2 jam ya. Tapi Macet pada sih. hari itu 45 menit kosong, Allah kasih mudah. kosong. Di jam. mana jadi akadnya? Di rumah. Di rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus gimana tanggapan keluarga segala macam? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sama-sama kaget nih. Pasti keluarga teteh nggak tahu gitu ya. Keluarga saya juga nggak tahu juga gitu kan. Pasti berangkatnya jomblo, pulangnya udah jadi beristri gitu kan. Nah, Alhamdulillah. gimana Sebenarnya tanggapan ya, keluarga gimana? tentu kan kita masing-masing ya udah pernah menikah ya dan kita masing-masing udah pernah menikah, usia juga udah ya nggak bisa dibilang muda lagi gitu ya Ria. Walaupun semangat masih muda terus ya. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa before the marriage happen, kita pasti sudah akan harus menyelesaikan juga hal-hal yang terkait dengan orang-orang terdekat gitu ya, family, dan itu kan juga sesuatu yang ditentukan oleh Islam ya, utamanya kalau bagi laki-laki itu ibunya, karena yang selalu paling berhak kepada anak laki-laki itu ibunya ya. Jadi itu yang paling utama. Nah kalau bagi Teteh itu sebetulnya wali, tapi kan Ari tahu ya Teteh 4 tahun terakhir kan mengurus kedua orang tua ya dalam keadaan sakit berat, ayah baru nggak ada, jadi cuma tinggal ada adik laki-laki satu. Ya udah jadi Teteh bicara dengan adik dan masya Allahnya abang, begitu abang tahu ayah udah nggak ada, abang langsung bilang, so I'm gonna talk to your brother. Jadi nggak lama-lama. Jadi kita nggak mau lama-lama sama dia. Kita mau tanya siapa walinya, cari walinya, ceritakan keinginan kita dan niat baik kita. Kita lihat bagaimana tanggapannya. Ketika itu saya, Halas. alhamdulillah, Masya halas, Allah. halal. Hikmah untuk semua yang sekarang mungkin dalam posisi Poin terakhir ya, poin terakhir ya. Wa qala Allah Ta'ala wa may yatakallah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakal aja lah. Kalau Allah kasih kita ujian, itu bukan karena Allah tidak ingin yang terbaik bagi kita. Semua yang paling baik. Tawakal kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita ridha dengan apapun yang Allah berikan dengan kita, bersabarlah. Allah akan kasih kita jalan keluarnya dari pintu-pintu yang kita nggak pernah tahu dia ada. Dan itu kan janji Allah ya, Ya. ya. Janji Allah kalau dari yang abang sampaikan, pertama kita kembali dulu ke konsep dunia ini tempatnya apa, kan gitu ya. Dunia darul imtihan, dunia kan memang tempatnya ujian. Senang kita ujian, susah kita ujian gitu. Jadi we have to be ready as a Muslim. Kita harus hidup dengan konsepnya Quran dan Sunnah. Kalau Allah udah bilang dunia ini tempatnya ujian, maka ya kita harus hidup dengan itu gitu ya. Itu yang pertama. Nah, menghadapi itu dengan apa? Senang kita mesti sabar, susah kita mesti sabar. Senang kalau nggak sabar kita bisa lalai daripada Allah Ta'ala. Susah kalau nggak sabar kita bisa jadi kufur. Dan gitu poin kan, ya. terakhir adalah kita punya konsep yang namanya Quran dan Sunnah. Jangan cari konsep lain. Iya. Jangan don't be creative gitu ya. Wah, kayaknya begini ya, enggak. lebih Cukup pintar dari Rasulullah. apa yang Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, maka dia cukup buat kita. Yakhfi, cukup. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita Baik. punya kesempatan lagi untuk bisa ngobrol Siap. lebih luas waktunya. Tapi ini adalah sebuah kabar gembira yang Masya Allah mudah-mudahan menyemangati kita semuanya. Apalagi mungkin yang sekarang masih merasa dalam penantian nih. Allah kalau punya rencana, kita tunggu aja kabar-kabar terbaik yang akan tiba-tiba tampil di depan kita nih. Masya Allah. Kita doakan semoga pasangan ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga kemudian tetap berjuang bersama dan dia juga menginspirasi banyak orang di Indonesia. Amin. Amin. Fi amanillah. Masalah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah.